positif atau negatif, gitu aja sih. Itu cuma masalah ya cuma definisinya aja. Nah, jadi ya apa sih cara ngisi blok diagram ini? Ya ini sebenarnya sudah sebenarnya kalian udah belajar yang sebelum UTS. Yang dimana sebenarnya sebelum UTS itu bisa dibilang tuh kalian hanya bisa dibilang tuh belajar yang prosesnya. Jadi kalian nggak mempelajari yang kayak file control elemennya gimana, kontrol gimana, misalnya elemennya gimana. Tapi kemarin tuh kalian lebih belajar ke nentuin yang prosesnya ini aja. Nah, buat menggambarnya itu sendiri, ya ini sama kayak yang sebelumnya pernah aku jelasin mengenai blok diagram. Jadi kalau misalnya di sini kalian ada suatu transfer function, jadi transfer function, yang masuk adalah S, sedangkan yang keluar ada Y, adalah Y, berarti GS sama dengan Y per X. Atau Y sama dengan G kali X. Nah, jadi contohnya mungkin langsung aja. Jadi kalau ini satu contohnya ya. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini sebenarnya jawaban yang ada di video YouTube yang kemarin juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia itu ada T aksen S sama dengan 1 per WC per 1 plus tau S, QS, dan sebagainya ini. Nah, oh ya di sini tuh biasanya pada penggunaan yang suhu kayak gini, penggunaan T ini, biasanya tuh nggak pakai huruf kecil, huruf besar. Jadi biasanya tuh dibedainnya itu menggunakan ya petik ini, apostrof ini. Karena kan kalau misalnya pakai huruf kecil sama huruf besar kan aneh kan kalau suhu pakai huruf kecil gitu. Jadi ya mungkin supaya juga lebih jelas aja membandingkannya antara huruf kecil dan huruf besarnya, ini kalian pakai tanda petik gitu aja nggak apa-apa. Kalau nggak salah di video pun juga pakai tanda petik juga kok. Nah, jadi kalau misalnya kita ini punya persamaan yang seperti ini, lalu kita diharuskan untuk membuat blok diagramnya. Nah, jadi ini sebenarnya sama persis yang udah aku bilang. Intinya adalah ini. Jadi kalau outputnya ini itu sama dengan transfer function dikali dengan inputnya XS ini. Nah, kalau misalnya dia ada penjumlahan ini gimana? Ya sudah, kalau ada penjumlahannya berarti tinggal kalian tambahin aja kayak mixing point-nya lah gampangannya. Jadi ada ininya. Yang dimana berarti yang masuk ke sini ini plus, yang masuk ke sini plus. Nah, jadi kalau kalian membaca dari gambarnya ini, nah, jadi kan itu selalu input dikali sama transfer function-nya. Nah, transfer function-nya di sini kan 1 per 1 plus tau S. Inputnya berarti kan TI aksen S. Nah, berarti posisinya seperti ini. Oke. Terus kalau yang satunya juga kayak gitu. Inputnya QS, transfer function-nya kan berarti yang ini itu. Nah, berarti dia dimasukkan ke bagian sini. Udah nih kalau kalian udah punya ini tinggal kalian jumlah gitu. Atau mungkin kalau kalian merasa bingung, ya kalian coba kerjain satu-satu. Jadi misalnya kalian asumsi kalau misalnya 1 per 1 plus tau S. Ini misal ya. Misal nih kalian asumsikan dia ini sama dengan misalnya A wes. Ini misalnya A. Terus misalnya ini tak misalin B ya. Ya pakai B lah. Nah, berarti kan ini bisa jadinya gini. Kan berarti cuma tinggal B plus A. Ya, berarti ini misalnya ini kalian nggak usah nganggap dulu, kalian baru gambar yang biasa kayak gini, kalian nulis di sini A, di sini B. Ya, jadi kalian misalnya fokus ke sini dulu. Oke, gambarnya udah benar kayak gini. Nah, terus kalian baru masukin, A ini dia adalah inputnya itu TI aksen S, transfunction-nya 1 per 1 plus tau S. Jadi kalian masukkannya ini 1 per tau S plus 1 ini. Nah, begitu juga yang B. Tuh, jadi kalau kalian masa bingung ya kalian coba kerja satu-satu aja. Jadi misalkan ini A, misalkan ini B. Kalian bikin dulu di sini ini A plus B, terus A ini apa? Ini berarti A ini lainnya, yang B itu yang ini. Gitu. Nah, untuk pembuatan blok diagram ini sebenarnya bisa dibilang kan tergantung dengan persamaan yang kita punya. Bisa aja setiap kita ini
persamaannya kita otak-atik sendiri sehingga punya hasil yang berbeda, gambar berbeda. Itu juga bisa aja. Jadi ini contohnya, ini juga sebenarnya sudah ada di video YouTube-nya juga. Jadi kalau misalnya persamaan ini diubah bentuknya jadi yang seperti ini. Jadi yang seperti ini. Ya kan, ini cuma tinggal 1 per WC per 1 plus OS-nya dikeluarin aja gitu. Sama kayak gini. Ya udah kalau gitu sama gitu juga. Tadi di sini kan ada perjumlahannya di sini, ada perjumlahan yang dijumlahkan ada lagi S, terus juga dijumlahkan tuh WC TI aksen S. Seperti ini inputnya TI aksen S, data fungsinya WC dijumlahkan. Nah, tadi kan gambar ini aja itu sudah mendefinisikan persamaan ini. Nah, sekarang buat kalian yang sisanya berarti tinggal kalian kali saja. Jadi yang kalian ini kalian kalikan transfer function yaitu 1 per WC per tau S plus 1. Tinggal jadi T aksen S. Ya, jadi kayak gitu aja buat mengenai blok diagram. Ada yang ditanyakan nggak sejauh ini? Kok WC itu berarti termasuk transfer function ya berarti ya kok? Ya, jadi gampangannya yang kalian anggap satu input atau output itu yang kalian ada dalam kurung S-nya ini aja. Biar kalian nggak usah bingung. Jadi kalian anggap input outputnya itu yang kayak gini-gini bentuknya. Oke kok, terima kasih kok. Ada lagi? Ada ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ke problem 81. Ya, jadi 81 ya ini cara pengerjaannya sebenarnya mirip-mirip. Ya bisa dibilang sebenarnya sama sih sama yang sebelumnya aja gitu. Jadi kalau misalnya dia tuh ada 2 tangki, dia diberitahu kalau keadaan steady state suhu input TI, jadi steady state input TI-nya sekian, TI T1 sama T2 itu sama dengan 60, lalu tahu kalau saat steady state itu panas yang diberikan tuh 0, lalu juga tahu laju alir masanya ini W, terus tahu volume tiap tangki, terus ini tahu Dinro, terus juga C-nya juga tahu. Nah, yang diminta adalah buatlah blok diagramnya, terus tentukan T2 aksen S, dan tentukan T2 2 dan T2 tak hingga. Nah, terus juga diberitahu juga kalau misalnya ketika dia itu saat T sama dengan 0, ada gangguan yang diberikan, yang dimana key yang di sini itu berubah menjadi step function sebesar 1000, lalu TI, ini TI ya, T yang masuk ini turun dari awalnya 60 menjadi 52. Nah, jadi pertama kan harus kan membuat blok diagram. Nah, jadi ini kayak biasa kan bikin dulu persamaannya. Ini sama persis kan bikin persamaan steady, pakai bikin persamaan steady. Jadi tangki 1 sama tangki 2. Ya, jadi persamaannya kan ini kayak persamaan sensibility biasa MC delta T kan, atau di sini dia pakai WC delta T yang dimana T0 ini bisa dibilang T reference ya. Ini T reference-nya. Nih, kalau misalnya kita menselisihkan, berarti kan T reference-nya ya kecoret kan. Jadi ya tinggal nanti sisanya WC sama dengan TI aksen min T1 aksen. Sama dengan rho CV DT1 per DT. Ini sama persis kayak yang kemarin. Lalu kita transformkan sampai akhirnya kita mendapatkan persamaan 1. Nah, lalu berikutnya kita hitung tangki kedua. Caranya sama persis, cuma perlu kalian perhatikan di tangki 2 dia tuh diberikan panas. Berikan key juga. Berarti yang inputnya itu adalah key sama yang panas dari sensibel yang di T1 ini. Jadi ini inputnya, ini input, sedangkan yang keluar adalah yang aliran keduanya itu WCT2. Seperti biasa kalian kerjain sampai kalian dapatkan persamaan. Itu kalau misalnya T2 aksen sama dengan 1 per tau 2S plus 1
QSWC per T1 aksen S. Nah, jadi dalam pembuatan blok diagram ini, kalian nggak perlu memasukkan nilai-nilai dari gangguan-gangguan itu. Jadi kayak nilai dari QS atau mungkin TIS itu kalian biarkan aja, nggak apa-apa. Jadi kan kalian biarkan terlebih dahulu. Jadi kayak istilahnya kalau dalam blok diagram ini ya kalian dalam ya cuma rumus saja lah. Tapi kalau cuma transfer functionnya kayak Pro V, Pro VW segala macam, sebenarnya kalian masukin angkanya di sini juga nggak masalah. Tapi kalau yang kayak key, kan kita tahu nih, key sama T-nya ini berubah. Ya kan biarkan aja key A sama IS-nya itu. Oke, jadi kita sekarang bikin blok diagramnya. Nah, mungkin kita bikin dari yang outputnya. Outputnya kan berarti T2 aksen S kan pasti. Kalau kita ngeliat dari gambarnya ini, itu kan outputnya itu yang di T2 ini. Ya, jadi kita gambar dulu di sini. Oh, T2 aksen S itu adalah 1 per tau 2S plus 1, kita fungsinya. Yang dimana inputnya adalah T1 aksen S sama QS per WC. Ada jumlahan, berarti ini kita kasih jumlahan di sini kayak mixing point gitu. Lalu yang QS-nya dia tuh menggunakan transfer functionnya 1 per WC, berarti QS 1 per WC. Lalu yang di sini T1 aksen S diberikan di sini T1 aksen S saja. Oke, jadi yang gambar ini itu sudah berdasarkan persamaan yang ini. Nah, sekarang kita juga punya itu persamaan dari T1 aksen S-nya ini. Nah, T1 aksen S ini kan tinggal kalian pindah ruaskan, ini kan TI aksen ini kalian pindah ruas ke sini. Berarti kan T1 aksen S itu sama dengan TI aksen S dikali dengan 1 per tau 1S plus 1. Jadi secara keseluruhan dua persamaan ini kan gambar blok diagramnya adalah seperti ini. Ya, ini selesai untuk yang mengenai blok diagram. Paham toh ya? Atau mungkin ada yang masih bingung mengenai yang blok diagramnya? Paham ya? Oke. Nah, terus yang kedua. Nah, yang kedua ini kita diminta untuk mendapatkan persamaan T2 aksen T-nya. Ya, ini persis sama yang kemarin kan, yang sebelum waktu UTS. Jadi dari yang persamaan pertama ini, persamaan kedua yang kita punya, kita substitusikan T1 aksen S-nya dengan yang kita punya persamaan 1. Karena yang punya persamaan ini. Nah, dari sini kita selesaikan seperti biasa, yang biasa kita kerjain, sampai kita bisa menginverskannya kembali ke domain T-nya, persamaan T-nya. Sudah biasa, ini ya terserah kalian, senyamannya kalian mau ngatiknya gimana, sampai kalian bisa mendapatkan persamaan yang bisa kalian inverskan. Ya, kalian dapat T2 aksen T. Intinya sekian. Nah, terus berikutnya, kalau kalian udah punya ini semua, dan kalian itu yang C dia minta dalam waktu tertentu, jadi dia minta dalam waktu nggak salah 2 menit ini, 2 menit sama tak hingga. Ya udah tinggal kalian masukkan aja. Ketika waktu 2 kalian masukkan ini ke sini, dapatnya berapa? Yang tak hingga juga kalian masukkan, dapatnya berapa? Terus yang diminta adalah suhunya. Jadi bukan selisih suhunya, tapi suhunya sekarang. Berarti dari yang T aksennya dibuka, jadi T2 min T2S. T2S-nya kita tahu 60, tinggal kita masukkan, kita dapat suhunya dia. Suhu aliran 2-nya ketika menit kedua. Begitu juga dengan ketika tak hingga. Nah, terus kalau saya yang D itu diminta buat menggambar kayak biasa, tinggal kalian masukkan angka-angkanya aja. Di sini aku cuma contohin masukin angka yang sudah dihitung aja, jadi yang 2 sama yang tak hingga. Tapi kalau lebih baik lagi kok kalian mau ya masukkan waktu
ke 1, ke 3 gitu aja udah bagus. Ya kan dapat gambar dari responnya ini nanti gimana. Nah, problem 81 ada yang mau ditanyain nggak? Gimana ya? Grafiknya nggak harus presisi kan, Bro? Enggak sih, harusnya enggak terlalu. Pokoknya kalian kasih keterangannya aja. Usah Oh, presisi banget kok. Oke. Aman, Bro. Oke. Nah, problem 83 sekarang. Ya, cara-cara kerjanya kayak gini. Ya, ini sama persis, Cok. Sekarang adalah bedanya adalah mengenai persamaannya dia. Jadi kalau problem 83 ini, ketika ada suatu tangki yang lebih besar, lalu di dalamnya ada tangki lagi. Nah, di tangki yang pertama atau tangki yang di dalamnya ini dia diberikan suatu panas. Dengan suatu panas. Nah, berarti neraca panas yang terjadi itu kan berarti ada panas yang di sini, panas yang masuk, terus juga ada panas yang keluar. Terus di tangki pertama berarti yang di dalam ini dia tuh ada Q yang masuk. Nah, di sini juga karena ada dua tangki seperti ini kan berarti adanya terjadi perpindahan panas secara konveksi kan di sini pasti. Sini. Antara tangki 1 dan tangki 2-nya itu di airnya itu. Nah, berarti juga ada persamaan konveksinya. Nah, di sini juga dikasih tahu semua ketika steady keadaannya bagaimana. Kita tahu kalau Q-nya nantinya akan terjadi perubahan dari Q sesuai step function sebesar sekian 500. Kita tahu volume dari tiap tangkinya. Lalu ya tahu A ini berarti luas perpindahan panas. A ini maksudnya luas perpindahan panas yang terjadi. Berarti yang luasnya ini luas perpindahan panasnya. Lalu juga tahu H, tahu C, tahu Rho. Jadi saya tahu semuanya. Terus yang diminta adalah persamaan satu. Ya, persamaan ya T1 aksen. Ini T1 aksen S. Ini T1 aksen S lalu diminta ketika dia di waktu tertentu. Ketika T-nya 0, T-nya 5 jam, 10 jam sama tak hingga. Nah, jadi kita coba ngitung kayak biasa dari tangki per tangki. Jadi kita membuat dulu persamaannya dari tangki pertama. Nah, tangki pertama berarti panas panasnya yang ada itu Q-nya masuk, lalu juga ada yang keluarnya itu secara konveksi. Jadi HA T1 min T2. Ini input output, lalu rho CV dt per dt. Biasa diselesaikan diselisihkan, lalu kita seperti biasanya aja diterapkan, kita selesaikan, kita sederhanakan ya mungkin ini agak ribet persamaannya. Tidak pakai kalian masukkan seperti biasa. Nah mungkin tahun ini juga gak diminta blok diagram kan. Jadi kalau kalian mau masukkan angka-angka juga gak apa-apa. Jadi yang QS-nya udah aku masukin di sini 500 per S. Terus HA-nya juga sudah tahu semua, tinggal dimasukin semua. Nah, dapat persamaan T1 aksen S. Nah, sekarang kita masuk ke tangki kedua. Nah, tangki kedua, dia ada panas yang masuk, itu adalah dari aliran masuk sama dari panas dari tangki pertamanya ini, secara kompleks ini. Jadi panasnya dia itu ada yang dari aliran masuk ini sama panas yang diberikan ke sini. Oke. Sedangkan yang keluar itu ya berarti yang T2 ini aja. Nah, kita tahu semuanya tinggal kita selesaikan, kita biasa. Nah, di sini kita udah transformkan, kita dapatkan WC, TI aksen S, plus HA, T1 aksen S, T2 aksen S, bla bla segala macam. Nah, di sini kita nggak diberitahu apakah ada perubahan yang diberikan di suhu inputnya, ya kan? Kalau kalian baca lagi soalnya, dia nggak ngomong apa mengenai ada perubahan di suhu aliran masuk yang diberikan. Dia cuma bilang kalau perubahan yang ada itu di panas atau Q yang ini.
Jadinya T aksen S-nya ini kita langsung aja nolkan aja karena tidak ada terjadinya suatu perubahan. Terus diselesaikan sampai kita mendapatkan persamaan T2 aksen S. T2 aksen S sama dengan ya sekian T1. T1 aksen S per 5S plus 2. Nah, kita kan yang diinginkan adalah persamaan T1 aksen S-nya. Ya sudah, berarti tinggal kita substitusikan persamaan kedua, kita masukkan ke persamaan ke-1-nya ini. Ini kita masukkan ke sini. Hingga kita mendapatkan ya persamaan yang ini. Ya kita sederhanakan sedikit sampai kita dapat T1 aksen S sama dengan ini. Ini udah cukup untuk yang B. Nah yang C, sekarang kita harus menginverskannya. Ya kalau kalian sini kan cukup ribet, ya udah kalian sederhanakan sesederhananya mungkin yang sampai bisa kalian inverskan. Nah kalau di sini, yang di sini aku menyamakan penyebutnya dulu. Jadi yang di sini aku jumlahkan. Ini dijumlahkan terlebih dahulu. Nah, terus kalau sudah dijumlahkan, ya akan jumlahkan, terus akan sederhanakan, nantinya ada persamaan seperti ini. Nah, habis gitu, kan biar lebih mudah lagi, di sini aku mengeluarkan 25 di sini. Kan cukup aneh juga kan, kita ngelihat kayak di persamaan S itu depannya ada koefisiennya. Jadi di sini aku mengeluarkan yang 25, aku bagi, terus buat yang persamaan ini langsung aku kalkulator aja supaya aku dapat faktor-faktornya. Nah, udah itu tinggal kalian selesaikan seperti biasa, kamu pecahan parsial, kalian dapat ABC-nya, kalian dapat ABC, ya mungkin angkanya cukup nggak enak, tapi ini kan juga cuma diinvestasikan kan gampang. Seperti biasa. Udah, ini tinggal kalian masukkan ketika waktu ke 0, waktu ke 5, waktu ke 10, sama waktu tak hingganya. Jangan lupa yang diminta suhu akhirnya. Yang diminta suhu akhirnya berarti nanti perlu kalian tambahkan dengan keadaan dia steady. Ini nggak ada petiknya. Nah, ya kayak gitu aja buat yang problem 83. Ya, jadi kalau dilihat dari video yang kemarin, kalian juga baru dijelaskan mengenai ya kayak proses-prosesnya ini aja. Ya ini mungkin juga perkenalan kalian buat menggambar block diagram. Tapi kalau masalah kayak menghitung-hitung kayak gini kan sebenarnya kalian udah dapat sebelum UTS. Cuma mungkin persamaannya agak beda. Tapi pengerjaan sama persis cuma ya masalah persamaannya aja. Nah, tapi yang penting di sini tuh kalian jangan sampai nggak bisa buat bikin block diagramnya ini. Ya ini kan masih simple, kita cuma membuat baru blok diagram di bagian prosesnya aja. Ini bakalan ada bagian-bagian yang lain. Kalau kalian nggak biasa, takutnya nanti kebalik-balik, jadinya salah. Ada yang mau tanyain nggak? Dari problem 83, atau mungkin ya mengenai yang sebelumnya yang problem 81 atau blok diagramnya juga. Aku mau nanya, yang problem 83. Jadi aku ke skip dikit itu, yang tangki 2 kan ada yang dinolkan ya tadi ya. Itu gara-gara apa? Diisolasi atau apa? Oh enggak, karena ini kan yang dinolkan tuh TI aksen S. TI aksen S kan berarti ada kalau misalnya adanya perubahan suhu dari aliran yang masuk kan. Nah, padahal kan di sini kita nggak diberitahu kalau misalnya adanya perubahan di TI aksennya, di TI-nya. Berarti kan kita anggap kalau misalnya TI-nya di waktu berapapun itu bakalan sama dengan TI waktu di STD karena nggak ada perubahan. Nah, makanya TI aksennya tuh 0. Oh, berarti berubahnya cuma di kalau tangki 1 toh. Yes, gitu aja. Okay. Thank you, kok. Ada lagi mungkin yang mau tanya? Nggak ada.
ada. Ya, jadi kalau nggak ada, ya sebenarnya harusnya udah sampai selesai ini aja, karena aku ngeliat video yang kemarin pun juga cuma kan sampai segini aja, jadi kayak belum kayak ini jelasin kayak controller itu gimana, segala macamnya. Jadi kalian bakalan belajar, ternyata nih kalau di controller ini bakalan ada ada 3 jenis, ada kayak empat proporsional, integral, terus derivatif sama integral derivatif. Tapi nanti cuma beda di persamaannya. Ini secara perhitungan juga sama persis kok. Jadi berikutnya harusnya nggak terlalu susah sih. Jadi ini sampai kalian UAS, kalian tuh akan belajar ini semua, proses ini. Tiap prosesnya di controller, elemennya ini gimana, prosesnya gimana, misalnya elemennya gimana. Ini juga ada transportation lag-nya juga. Sama mungkin nanti kalian juga belajar mengenai stabilitas. Itu di akhir-akhir sebelum UAS sih. Tapi ya tetap dalam pro cuma gini-gini aja saya yang diajari, nggak banyak. Oke. Kalau nggak ada responsinya selesai, thank you guys. Nanti aku share kok. Thank you kok. Oke, thank you kok. Thank you kok. Ya.